semuanya, pada mata kuliah pengolahan bahan pangan hewani, kami dari grup 2 mengambil materi produk pangan olahan susu yaitu yogurt. Kami dari grup 2 beranggotakan saya sendiri Olivia Abira Raja Bubuk, NIM 89. Dan saya Gresiana Nutuasyanipar, NIM 90. Saya Agnesia Tutamana, NIM 87. Dan saya Gabriela Melani, NIM 52. Dan saya Melinia Priscilla Pasaribu, NIM 86. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan topik yogurt, yaitu yang pertama kita akan mendiskusikan bagaimana prinsip pengolahan yogurt dari susu menjadi yogurt. Kemudian yang kedua, komposisi kimia dari yogurt. Yang ketiga yaitu ada sifat fisik kimia dari yogurt. Dan yang keempat adalah kelebihan dan kelemahan dari yogurt. Nah, pada presentasi kami ini kami akan mengambil satu produk yogurt cair, yaitu yogurt Cimori. Baiklah, sebelum kita memasuki topik-topik yang ada, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu yogurt. Yogurt merupakan hasil pengolahan daripada susu, dan pada umumnya dia digunakan dari susu hewani. Yogurt itu dilakukan melalui proses fermentasi, dan pada saat fermentasi tersebut dia dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Dan klasifikasi dari yogurt sendiri itu ada 5, yaitu Greek yogurt, plain yogurt, frozen yogurt, Dadiah yogurt, dan juga drink yogurt. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu klasifikasi yogurt tersebut, yaitu drink yogurt. Kita akan memasuki topik yang pertama, yaitu bagaimana prinsip pengolahan yogurt dari susu. Berikut adalah prinsip pengolahan yogurt secara umum yang meliputi dari beberapa klasifikasi yogurt. Di dalam susu terdapat gumpalan-gumpalan lemak dan kasein protein misel. Kemudian ini merupakan penampakan dari kasein misel yang terdiri dari gugus-gugus. Ada 4 komponen, yaitu alfa S1, alfa S2, beta, dan kappa kasein. Ini merupakan juntayan ekor yang disebut kappa kasein yang diikat oleh kalsium fosfat. Nah, ketika bakteri asam laktat diberikan kepada susu, kalsium fosfat tersebut akan larut dan kappa kasein akan kehilangan ion negatifnya. Dan komponen-komponen tersebut akan saling berjauhan satu sama lain. Kemudian ketika asam tersebut semakin meningkat pH-nya, kasein-kasein tersebut akan semakin merekat kembali, lebih erat dibandingkan sebelumnya. Nah, gumpalan-gumpalan tersebut disebut dengan koagulasi. Ketika koagulasi dari kasein protein tersebut saling berikatan antara gugus-gugus lainnya membentuk 3 dimensi, dan akan terjadi perubahan struktur dari cair menjadi semi padat, membentuk suatu produk olahan susu yaitu yogurt. Baiklah, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang komponen kimia dari yogurt. Sebagai susu pembanding yang kami ambil yaitu susu yogurt Cimori. Dengan perbandingan dari standar mutu yogurt yaitu dari SNI 012981 tahun 1992. Seperti kita lihat, komponen kimia yang terdapat pada susu yogurt Cimori yaitu lemak, protein, karbohidrat, natrium, kalium, vitamin A, vitamin D, vitamin B2, dan vitamin B12. Namun, yang terdapat dari standar mutu yogurt SNI hanya ada 2 parameter yang dapat kita bandingkan, yaitu yang pertama lemak dan yang kedua adalah protein. Seperti yang kita lihat, komponen kimia lemak yang terdapat dari susu yogurt Cimori yaitu 11%, sedangkan presentase yang harus sesuai dengan standar mutu SNI yaitu sekitar maksimalnya itu 3,8%. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa presentase lemak yang terdapat dari susu yogurt Cimori tidak memenuhi standar SNI yang sudah ditetapkan. Kemudian komponen kimia yang kedua yang kita bandingkan adalah protein, yaitu 10%. Namun yang kita lihat dari SNI standar mutu yogurtnya yaitu protein harus memiliki spesifikasi minimal 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa komponen kimia protein yang terdapat dari susu yogurt Cimori sudah memenuhi standar dari SNI. Kemudian untuk kriteria uji keadaan yaitu penampakan, bau, rasa, dan konsentrasi. Untuk penampakan dari SNI harus sesuai dengan cairan kental sampai dengan semi padat. Dan yang kita lihat dari susu yogurt Cimori, pada susu yogurt Cimori ini sudah memiliki spesifikasi tersebut yaitu cairan kental yang menuju ke semi padat. Kemudian untuk bau dan rasa yang harus memiliki spesifikasi normal dan khas
sudah ditepati oleh susu yogurt Cimory. Kemudian untuk konsentrasi, pada susu yogurt Cimory dapat kita lihat bahwa cairannya itu sudah membentuk sesuatu yang homogen atau menyatu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan penggumpalan susu menjadi yogurt serta hubungannya dengan komponen kimia. Susu menjadi yogurt terjadi melalui koagulasi yang mana parameternya yaitu asam, garam, dan suhu lingkungan. Asam terjadi melalui proses fermentasi yang diakibatkan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus yang mana mengubah laktosa menjadi asam laktat. Yang kedua ada garam. Garam mengandung natrium klorida yang mana natrium klorida itu asam kuat dan basa kuat. Garam di sini yang menyebabkan turut serta koagulasi pada pembuatan yogurt. Yang terakhir adalah suhu lingkungan, yaitu pemanasan. Pemanasan yang menyebabkan kasein pada protein susu menggumpal dan menyebabkan proses koagulasi pada yogurt. Selanjutnya kita akan mengetahui sifat fisik yogurt. Sifat fisik yogurt yang pertama adalah warna. Warna yang baik untuk yogurt itu adalah warna putih dan bersih. Hal ini disebabkan karena bahan utama yogurt itu adalah dari susu. Yang kedua, rasa dan aroma. Yogurt mempunyai rasa dan aroma asam. Asam ini disebabkan oleh bakteri asam laktat yang diproduksi pada proses fermentasi yogurt. Yang ketiga adalah berat jenis. Berat jenis yogurt hampir sama dengan berat jenis susu, yaitu sekitar 1027 sampai dengan 1035 dengan rata-rata 1031. Hal itu disebabkan karena bahan utama yogurt adalah terbuat dari susu. Yang selanjutnya adalah viskositas. Viskositas yogurt dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, hipokultur starter, yang kedua perlakuan panas, dan yang ketiga adalah penggunaan stabil. Hipokultur starter ini adalah bakteri yang digunakan atau bakteri yang bekerja pada proses fermentasi. Yang kedua, perlakuan panas. Perlakuan panas atau proses pemanasan yang terjadi pada saat proses fermentasi yogurt tersebut. Dan yang ketiga adalah penggunaan stabil. Penggunaan penstabil ini akan mempengaruhi daya ikat pada yogurt tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan perbedaan viskositas atau yang mempengaruhi viskositas pada yogurt. Sekian, terima kasih.